melakukan investasi. Artinya bagi investor atau bagi Anda yang mau menjadi entrepreneur ketika ingin mendirikan usaha, ya, apapun jenis usahanya, atau Anda akan melakukan mengerjakan suatu proyek, kalau itu memang proyek baru, atau kalau itu memang bisnis yang akan dibuka itu sesuatu yang baru, maka studi kelayakan usaha harus dibuat. Ya. Kelayakan usaha itu, kalau kelayakan bisnis itu harus Anda lakukan. Karena apa? Jangan sampai Anda telanjur mengambil keputusan untuk membuka usaha, ternyata sebetulnya kalau dilakukan penelitian melalui studi kelayakan usaha, itu tidak visible, tidak layak untuk kita berinvestasi di situ. Akhirnya yang terjadi apa? Kerugian yang dalam. Ya, boro-boro untung. Padahal maksud kita mendirikan bisnis itu agar kita bisa untung, gitu ya. Malah jadi untung. Ya. Nah, juga teman-teman harus membedakan, Rob, apa sih bedanya studi kelayakan bisnis dengan bisnis plan, misalkan perencanaan bisnis, gitu. Nah, ini yang seringkali masyarakat umum suka mencampur adukan, gitu ya. Katakanlah bisnis plan itu katanya sama aja dengan studi kelayakan usaha. Pada satu sisi memang ada komponen-komponen yang sama, aspek-aspek yang sama harus dianalisis. Tapi sebetulnya fungsi dari studi kelayakan bisnis itu sendiri berbeda dibandingkan dengan bisnis plan. Tadi saya katakan kalau studi kelayakan bisnis biasanya kita buat untuk apa ya? Untuk usaha atau proyek yang baru, benar-benar baru. Tapi kalau misalkan bisnis plan biasanya digunakan untuk pengembangan, ya, bisnis yang sudah existing, usaha yang sudah existing. Misalkan mau buka cabang baru, ya, nah, itu di, maka bisnis plan lah yang menjadi ranahnya. Ya. Sementara untuk studi kelayakan bisnis itu dari baru dari awal. Nah, ini harus bisa dibedakan. Nah, oleh karena itu, selama satu semester ini Anda akan diajarkan terkait dengan apa, mengapa, dan bagaimana menyusun studi kelayakan usaha itu. Di sini nanti Anda harus lebih aktif dibandingkan dosennya. Nanti ada tugas kelompok, ada juga tugas individu, ada mempresentasikan apa namanya bahan, gitu ya. Yang nanti akan saya sampaikan hari ini. Jadi teman-teman, kemarin sudah saya kasih link untuk di-download materi RPS dengan PPT ya ke Tia ya. Ya sudah dibagikan ke teman-teman. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, saya share. Nah, jadi RPS nanti Anda tinggal pelajari saja ya. Setiap pertemuan mata kuliah ini apa namanya bertujuan untuk memberikan kemampuan dalam memahami studi kelayakan bisnis dan penerapannya dalam bisnis. Jadi yang saya harapkan dari Anda mempelajari studi kelayakan bisnis ini adalah ketika nanti Anda ingin buka usaha Anda sendiri, Anda bisa apa namanya membuat studi kelayakan bisnis ini dengan baik dan benar sehingga bisnis Anda tidak apa ya salah memanage gitu. Kita kan berharap buka bisnis itu apa istilahnya mendapatkan profit keuntungan gitu ya. Tapi alangkah baiknya sebelum Anda merealisasikan bisnis tersebut itu Anda harus mendasarkannya pada studi kelayakan usaha. Jangan-jangan Anda cuma ngebet aja untuk buka bisnis kuliner gitu. Ternyata sebenarnya dari sisi kelayakannya tidak layak gitu. Tidak tidak apa terlalu berisiko untuk memutuskan mendirikan bisnis kuliner tadi. Dari aspek pasarnya kurang bagus, dari sisi kemampuan finansial Anda kurang, pengelolaan SDM-nya kurang, misalkan.
lalu dari aspek sosial ekonominya ternyata tidak mendukung bisnis kuliner kita buka di satu tempat, ini harus dipertimbangkan dengan baik. Itulah pentingnya kita melakukan studi kelayakan usaha. Lalu materinya nanti ada pengantar, kemudian di sini ada 8 PPT ya, mulai dari pengantar, studi kelayakan bisnis, aspek yuridis, teknis, pasar, pemasaran, finansial, manajemen organisasi, aspek sosial ekonomi, dan aspek lingkungan. Nah, inilah yang saya nanti berharap 37 mahasiswa dibagi kelompok 8. Jadi mungkin ada yang 4, ada yang satu kelompok. Ya. Di daftar nama kelompok dan PPT mana yang akan dipresentasikan itu di-share ke Atia ya. Ya nanti bagi PJ bertanggung jawab 8 kelompok itu plus nama-nama orangnya. Nama kelompok ya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di prodi bisnis digital. Misalkan kelompok startup, kelompok digital marketing, kelompok fintech misalkan. Ya. Dan kelompok ini kalau bisa tetap karena nanti ada tugas kelompok di akhir. Ya. Anda diminta untuk mengobservasi dan mewawancarai UMKM ya kelompok ini. Lalu wawancaranya itu divideokan berdurasi 10 menit lah kira-kira. Ya. Mulai menanyakan apa sih pada saat pemilik UMKM ini mendirikan usaha, apakah mereka mengenal studi kelayakan bisnis atau mereka melakukan tahapan-tahapan dalam studi kelayakan bisnis meskipun mungkin dokumen studi kelayakan usahanya atau studi kelayakan bisnisnya tidak mereka buat misalnya. Tapi paling tidak langkah-langkah yang mereka lakukan ketika memutuskan untuk menjalankan usahanya apakah melalui proses-proses tadi melihat aspek yuridisnya, aspek teknisnya, aspek pemasarannya, aspek finansial, perhitungan manajemen dan organisasi, perhitungan aspek sosial dan ekonomi dan aspek itulah yang digali. Ya. Nah, nanti videonya itu selain dalam bentuk video, Anda juga harus kelompok Anda harus mempresentasikan hasil dari observasi tersebut. Jadi nanti biasanya untuk UTS dalam bentuk kalau UTS kan individu, setiap mahasiswa harus membuat studi kelayakan bisnis sendiri dari usaha atau proyek yang akan Anda jalankan. Bisa proyek sosial, bisa terkait dengan bisnis, monggo saja. Itu tugas individu untuk nilai UTS. Jadi UTS-nya tidak ada tes. Jadi Anda membuat studi kelayakan usaha. Selain kelayakan bisnis. Sementara untuk UAS, nanti nilainya hasil dari observasi dan video UMKM yang Anda wawancarai untuk UASnya. Ya. Nah, di sini juga ada kuis yang nanti mungkin setelah satu pertemuan materi yang awal besok, minggu depan, ya, Anda kerjakan kuis satu, kerjakan kuis dua, lalu juga Anda tugas-tugas menyelesaikan case, ya, kasus satu, kasus dua, kasus tiga, kasus empat, kasus lima itu harus Anda selesaikan. Kalau ini individu semua, ya. Kuis juga individu, bisa tulis dua individu, kasus satu sampai kasus lima. Enggak, ini ada kelompok juga nih. Ada kelompok, ada individu juga. Ya, nanti tergantung pada kasusnya. Uh, Suplemen, podcast-podcast Anda simak baik-baik ya, untuk menambah wawasan Anda terkait dengan studi kelayakan bisnis. Nanti ujian tengah semester dan ujian akhir, ya ini kan contoh ujian tengah semester tahun lalu. UAS juga tahun lalu. Tapi prinsip UTS itu nanti Anda diminta untuk membuat
dokumen studi kelayakan bisnis sesuai dengan format yang sudah ditetapkan dan ujian akhirnya seperti itu. Oke, nah saya ingin masuk ke lebih lanjut tentang bagaimana Anda harus mengikuti perkuliahan ini. Jadi nama dari mata kuliah ini studi kelayakan bisnis. Kalau teman-teman bisnis ini katanya hanya 2 SKS, tapi sebetulnya prodi tempat lain itu 3 SKS. Nah, SKS-nya ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan tinggal soal waktunya saja disesuaikan. Nah, mata kuliah ini tadi sampaikan bahwa memberikan kemampuan dalam memahami studi kelayakan bisnis dan penerapannya dalam praktis. Anda tertarik menjadi entrepreneur, atau mungkin suatu saat Anda bekerja di suatu perusahaan, dalam perusahaan ini mengembangkan bisnis baru, dan Anda bertanggung jawab untuk sebagai ketua tim membuat studi kelayakan usaha, kelayakan bisnis, atau studi kelayakan proyek, Anda harus siap. Anda sudah tahu persis bagaimana membuat dokumen studi kelayakan bisnis proyek. Secara umum, mata kuliah ini akan membahas berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Tadi sampaikan ada aspek pasar, aspek teknis, aspek finansial, aspek manajemen dan organisasi, aspek sosial ekonomi, dan aspek yuridis, aspek kajian. Bukannya sih bisa 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 tidak harus selalu berurutan ya. Pembelajaran drama, gagasan maupun proyek ya. Dan sebat perkuliahan kita hybrid ini. Saya tanya teman-teman pernah di mata kuliah sebelumnya pakai LMS UNJ nggak? Ya waktu MKU misalkan pernah nggak? Ada, Pak. Kenapa? Pernah. Berarti sudah punya akun akun LMS UNJ ya. Nanti bisa di akun, maksud ke akun ke LMS UNJ, nanti dicarilah studi kelayakan bisnis, mata kuliah studi kelayakan bisnis, Profesor Dedi. Nanti join aja di sini untuk suplemennya. Pertemuan, 16 kali pertemuan, tadi hybrid ya, bisa luring, bisa daring. Nanti komposisinya tergantung, misalnya karena saya padat apa sebagai direktur sekolah pasar sarjana, kan daring ya dengan saya. Tapi nggak tahu kalau nanti Bu Bija, kalau Bu Bija kan masih banyak waktu, dia bisa offline dengan kalian. Karena nggak bagus juga kalau terlalu keseringan online, dapat atmosfernya. Baik, bobot penilaian, diingat, tes 30% dari total nilai, luasnya 40%, lagi tugas-tugas, keaktifan, absensi, itu total 30%. Kehadiran minimal 80% dari pertemuan. Kalau 16 kali pertemuan, maka hanya diperbolehkan 2 kali pertemuan Anda uji. Meskipun harus ada alasannya. Ya. Kalau sakit, ya mesti ada medical record-nya, atau keterangan dokternya, keterangan sakit. Kalau izin ke tempat lain, ada tugas lain, ya surat tugasnya disertakan. Jadi tidak berarti bolos 2 kali pertemuan. Nilai kelulusan minimal C, indeksnya 2, kos 2 ya berarti C. Bawah C, ya berarti nggak lulus. Meskipun sehingga saya ada peraturan baru, kriteria kelulusannya D ya, tetapi D itu kok lucu, D itu jelek banget itu kok masih lulus. Gitu. Saya sepakati nilai kelulusan C. Nah, textbook, ini ada buku karya saya, nanti Anda bisa carilah di Gramedia, judulnya Studi Kelayakan Bisnis, Teori dan Praktek, dari penerbitnya Raja Grafindo. Di Gramedia agak susah dapat diskon, jadi kalau Anda mau dapat diskon, nanti Atia hubungi saja marketingnya Raja Grafindo. Saya diskonnya, minta diskon besar dari Rob Dedi gitu, disuruh Rob Dedi. Kamu
tawar aja itu. Ya, ya nanti saya kasih WA marketingnya. Atau buku lain silakan. Ya. Banyak juga buku-buku yang ada di ya, yang terkait dengan bagaimana menyusun studi kelayakan usaha. Nah, selama 1 semester apa yang akan dipelajari, teman-teman? Ya? Jadi nanti Anda akan belajar tentang konsep awal dulu, apa sih sebenarnya studi kelayakan bisnis, mulai dari definisi, hal-hal yang membuat studi kelayakan bisnis gagal, gitu ya. Lalu sebenarnya apa manfaat kalau kita membuat studi kelayakan bisnis, baik buat diri kita atau buat organisasi kita atau buat stakeholder lain. Lalu stakeholder siap mana aja yang memang berkepentingan dengan kalau kita membuat studi kelayakan bisnis. Atau apa yang mereka ekspektasikan dari studi kelayakan bisnis yang kita buat. Misalkan kalau pihak pemerintah pasti eh, itu studi kelayakan Anda itu karena pertimbangannya kalau usaha atau proyek yang akan didirikan pastikan menyerap lapangan pekerjaan. Gitu kan. Eh, dan akan memberikan pajak nantinya gitu kan, ketika bisnisnya itu ketika bisnisnya running. Nah, ini kan hal yang memang diinginkan oleh pihak pemerintah sebagai salah satu stakeholder di dalam kita menyusun kelayakan bisnis. Atau ada juga pihak pemilik usaha, manajemen, kreditor, masyarakat luas. Ini mereka punya kepentingan tersendiri yang berbeda antara satu stakeholder dengan lalu tahapan dalam SKB ini juga bahas. Nah, berikutnya setelah tahapan-tahapan di dalam melakukan studi kelayakan bisnis ini hampir mirip sih kalau kita menyusun skripsi. Sudah pernah ambil metodologi penelitian? Ya, belum mengambil metodologi penelitian ya? Belum. Belum, Belum, Pak. Pak. Di semester Oh, depan, Pak, itu, Pak. berarti kurang mungkin semester depan ya, tapi nggak apa-apa kalau lebih tahu, lebih tahu, lebih awal tahu tentang bagaimana melakukan penelitian. Gitu. Karena studi kelayakan bisnis itu nggak kita apa esensinya adalah melakukan penelitian dari setiap aspek 7 aspek tadi dan kemudian menuangkannya dalam dokumen nanti hasilnya sama dengan skripsi Anda lakukan penelitian kan kemudian dikemas dokumen akhirnya adalah skripsi. Nah, lalu aspek-aspek yang akan dibahas yaitu mulai dari aspek kualitas, teknis, pasar, finansial, manajemen, ekonomi, dan aspek lingkungan. Lalu nanti lebih mengerucut lagi 7 aspek itu apa saja sih, legalitas itu tentang apa, kemudian teknis dan teknologi itu tentang apa, pasar dan pemasaran juga tentang apa, itu yang akan dibahas ya. Finansial tentang apa, lingkungan hidup tentang apa, ekonomi tentang apa, manajemen tentang apa. Jadi meskipun saya sudah di web saya itu sudah menyediakan PPT, tetapi sebenarnya PPT itu PPT yang basic gitu loh. Jadi saya berharap kelompok kalian itu mengembangkan lebih lanjut PPT dengan memasukkan misalkan case study lah ya. Anda angkat terkait misalkan aspek legalitas, misalnya kelompok Atiat, aspek legalitas. Nah, ceritalah tentang legalitas, lalu contohnya seperti apa, ada case-case yang bisa diangkat, bisa di-share ke teman-temannya terkait dengan masalah kalau kita membuka usaha, tapi tidak memperhatikan aspek legalitas. Kan, kan banyak tuh di Google kasus-kasus yang sebuah perusahaan tidak care terhadap aspek legalitas. Nah, studi kasus itulah diangkat kayak PPT yang akan Anda sampaikan di depan kelas. Demikian juga dengan teknis atau teknologi, pasar dan pemasaran, finansial, apa, kajian-kajian sangat mendetail gitu ya.
Dan itu Anda bisa pelajari sih di bisnis saya, sehingga Anda punya kemampuan, punya tidak hanya sekedar wawasan, tapi punya kemampuan untuk melakukan kajian-kajian di tujuh aspek ini. Nah, bagian yang berikutnya adalah Anda ingin untuk membuat laporan studi kelayakan usaha, dokumen yang ada tiga bagian sebetulnya. Awal, kalau skripsi itu mulai ada cover sampai daftar lampiran, ya. Ada bagian inti dari tujuh aspek itu, lalu bagian kesimpulan dan rekomendasi. Justru poin pentingnya itu pada kesimpulan dan rekomendasi. Karena tadi setelah meneliti dari tujuh aspek, sekiranya dari hasil kajian Anda itu menyatakan bahwa investasi ini layak untuk dijalankan, maka kesimpulan rekomendasinya seperti apa. Tapi kalau kesimpulannya itu ternyata tidak layak untuk apa, jalankan lebih lanjut, kira-kira rekomendasinya juga seperti apa. Artinya sebenarnya intinya esensinya pada kesimpulan. Kadang orang males baca dari seluruh aspek itu. Yang penting sih kesimpulannya apa sih? Kira-kira bisnis ini atau proyek ini layak tidak untuk dieksekusi. Dan itu dibaca di kesimpulan. Atau cukup dia baca secara singkat di ringkasan eksekutif ini. Di ringkasan eksekutif. Tanpa harus baca lagi sampai ke bawah. Nah ini perhatikan kenapa harus disusun sedemikian rupa. Ya, mungkin saja suatu saat Anda ingin mengajukan pinjaman modal untuk usaha Anda ke bank atau ke lembaga keuangan lain atau menawarkan ke investor angel gitu kan. Pastilah mereka minta mana studi kelayakannya. Kalau setelah dibaca oleh mereka, nggak menarik studi kelayakan ini. Ya. Misalkan ketika mereka membaca ringkasan eksekutif saja itu tidak menarik, bahasanya belepotan misalkan. Orang nggak mau tertarik bikin studi kelayakan aja, Anda nggak benar gitu. Bagaimana Anda bisa menjalankan usahanya? Jadi sebetulnya studi kelayakan usaha ini harus dibuat semenarik mungkin supaya investor itu tertarik untuk menanamkan modal. Ya memang Anda membutuhkan permodalan dari pihak eksternal. Ini ibaratnya adalah uh, media promosi Anda. Sama ketika skripsi, kalau nanti Anda belajar metodologi, selalu yang dibaca itu abstraknya. Kalau abstraknya sudah berantakan, dan saya males baca skripsi, baca tesis, baca disertasi lebih lanjut. Karena di abstraknya aja mereka bisa menampilkan atau menggoda saya untuk bisa membaca lebih lanjut. Jadi kalau di ringkasan eksekutifnya Anda buat semenarik mungkin, itu bisa jadi investornya ini menarik nih gitu ya. Saya akan baca lebih lanjut ke aspek-aspek atau bagian-bagian berikut. Tapi kalau di ringkasan eksekutifnya saja Anda buat nggak menarik, jangan harap saya mau baca ke bagian-bagian selanjutnya. Jadi nanti ringkasan eksekutif itu tidak sekedar ya, kayak semacam summary gitu ya, tapi lebih ada sesuatu yang bisa tonjolkanlah di situ dari studi kelayakan usaha yang pada akhirnya nanti si pembaca itu berminat untuk membaca atau mendalami lebih. Itu intinya. Jualan Anda itu ada di ringkasan eksekutif. Tapi tetap berbasis data. Jangan sampai Anda, kan suatu saat bisa saja Anda itu punya konsultan manajemen, lalu salah satu jasa Anda itu adalah membantu perusahaan-perusahaan lain untuk membuat studi kelayakan usaha, dan jasa membuat studi kelayakan usaha Anda diberikan fee sebagai konsultan, kan bisa saja. Tapi jangan sampai Anda terjebak dengan apa istilahnya
situasi di mana Anda memanipulasi data, kan? Nah, biar proyek ini bisa dieksekusi, coba dibagusin data-datanya gitu, sehingga kesimpulannya proyek ini layak untuk dilaksanakan. Padahal sebetulnya data realnya itu tidak layak, gitu. Tapi karena Anda ada pesan sponsor, gitu kan, dan iming-iming, Anda merubah datanya, ini yang nggak penting. Bagaimanapun di dalam luas kelayakan itu harus jujur. Jika itu memang Anda diminta untuk luas. Ya, kalau di kelayakan usaha itu memang untuk mengguideline Anda di dalam membuka bisnis yang Anda lakukan itu beda. Pasti Anda jujur gitu. Coba aja nggak jujur gitu kan. Risiko adalah bisnis Anda sendiri akan takut. Kira seperti itu. Nah, sebenarnya esensi dari kenapa kita harus membuat usaha itu artinya dengan memahami studi kelayakan bisnis, paling tidak kita akan terhindar dari kegagalan investasi. Ya, bayangkan nih, kalau Anda punya 1 miliar, Anda mau investasikan, kan? Mau investasi. Nah, kan sebetulnya kalau Anda tidak paham tentang bagaimana membuat studi kelayakan usaha, Anda kan bisa gandeng perusahaan konsultan manajemen yang memang punya spesialisasi, punya jasa, menyediakan jasa untuk membuat studi kelayakan usaha. Karena jasa mereka dibayar. Ya. Katakanlah 10 juta atau 25 juta lah, 50 juta lah. Kan kalau saya, lebih baik saya kehilangan 50 juta ketika misalkan hasil dari studi kelayakan itu mengatakan bahwa bisnis ini tidak visible, tidak layak untuk dijalankan. Daripada saya sayang dengan 50 juta, saya nggak mau bayar orang membuat studi kelayakan karena harganya 50 juta, tapi saya langsung jumping memutuskan saya buka usaha dengan dana 1 miliar, resikonya terlalu besar. Anda akan kehilangan 1 miliar. Bandingkan, kehilangan 1 miliar tanpa studi kelayakan usaha, bandingkan kehilangan hanya 50 juta, tapi 950 jutanya masih aman. Mana yang Anda pilih? Anda pilih yang rugi 50 juta. Kalau Anda rugi 1 miliar, nggak usah lagi ngaku-ngaku mahasiswa bisnis manajemen FEB UNJ. Karena itu, tidak ada salahnya kita memahami atau mengetahui bagaimana cara membuat kelayakan usaha. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Agar kita tidak gagal dalam berinvestasi, agar kita tidak gagal menjalankan bisnis. Jadi itu sebagai pengantar awal teman-teman terkait dengan apa namanya kelayakan bisnis. Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Oke, cukup paham. Di minggu depan nanti kita gabung. Bisa, ya. Nah, apakah minggu depan daring atau nanti saya kesepakatan dulu dengan bisa. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, demikian dulu pengantar perkuliahan awal ya. Dan Anda sudah bisa membagi kelompok. Minggu depan kelompok pertama sudah bisa mempresentasikan PPT tadi ya pengantar studi kelayakan bisnis. Waktunya biasa 30 menit dan sesi tanya jawab. Bisa saja karena 2 SKS ini berarti 90 menit ya. Bisa saja satu pertemuan itu untuk 2 kelompok wajib. Kelompok 1, kelompok 2, untuk siap-siap depan wajib. Nah, nanti silakan Anda diskusi
Ya, 8 kelompok itu, siapa-siapa saja kelompok satu, kelompok dua, ya, meskipun saya inginkan tadi namanya, nama kelompok itu disesuaikan dengan nomenklatur atau bahasanya anak-anak bisnis digital. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Mohon maaf, saya rapat belum selesai. Eh, ya, selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman yang menjalankannya. Jangan lupa membentuk kelompok dan jangan lupa juga sudah mempelajari apa namanya materi tentang studi kelayakan usaha karena kan pasti nanti di pertemuan ke-8 Anda sudah diminta harus menyerahkan studi kelayakan usaha dari bisnis yang akan jalankan. Bisnisnya boleh sama antar teman, tapi siogianya sih sebaiknya jangan sama gitu ya supaya supaya ada misalkan satu nanti dia yang menggawangi lah. Yang sampai satu mau buka usaha kuliner bakso, yang satu bakso ya, cuma beda bentuknya, yang satu bakso gepeng, yang satu bakso kotak gitu, ya nggak lucu gitu. Yang lain lah, kalaupun mau kuliner ya jangan bakso gitu. Ya. Terus misalkan mau buka toko kelontong gitu. Nah, kalau hanya sekedar tadi yang satu buka fokus toko kelontong hanya beras, yang satu hanya gula dan telur, namanya juga toko kelontong. Jangan yang lain lah gitu atau toko sembako gitu ya, toko sembako yang lain lah. Gitu. Jadi variasi 1001 bisnis lah yang bisa dikembangkan di Indonesia. Meskipun kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja gitu, tapi kan kita bicaranya nanti setelah Anda lulus 2 tahun yang akan datang. Jadi, saya berharap sebetulnya mahasiswa-mahasiswa alumni FE itu, saya kan juga pernah jadi dekan lah 2 periode tahun, dan FE saya tahun 2013 lah, 2019 kan. Dan mahasiswa setelah lulus, yang pertama, memang takdirnya hanya jadi pegawai. Orang itu orang-orang yang oh, tiap hari hanya mengandalkan gaji gitu ya. Doanya pun nggak dinamis. Banyak hanya minta ke Tuhan, kapan gaji saya naik, kapan saya dapat bonus. Itu aja diulang-ulang sampai Anda bekerja 3 tahun. Tapi kalau Anda ambil pilihan yang kedua, itu dilakukan oleh pemerintah. Gitu ya. Kenapa? Entrepreneur itu kan enaknya nggak bisa untuk menjadi lapangan pekerjaan. Bahkan orang lain yang bergabung di usaha. Jangan berpikir usaha itu yang besar-besar lah. Pasti karena banyak orang yang mau tertarik ya jadi usaha pada akhirnya berhenti karena melihat yang fokuskan modal. Apabila sekarang kan banyak apa namanya gas usaha top seller gitu kan, kalau digital bisa bergerak seller super luas. Kalau mengatakan memang betul modal karena tidak karena berpikir pak saya nggak punya modal misalnya mati tidak entrepreneur. Saya juga tidak mengatakan bahwa nanti setelah lulus jadi entrepreneur. Meskipun itu lebih bagus, ya lebih bagus karena bisa dari sekarang dari sejak mahasiswa kan bisa juga sambil apa namanya paling tidak Anda meringankan beban keuangan orang tua. Dia harus punya visi finansial. Saya semester 5 atau saya semester 6 tidak boleh lagi tidak mau lagi menerima
uang jajan atau uang transport dari orang tua karena saya sudah punya penghasilan sendiri melalui tadi bisnis bisnis sebagai seorang apa jadi bisnismen menjadi entrepreneur ketika anda mahasiswa dan sekarang tawaran-tawaran untuk mengikuti wirausaha mandiri wirausaha usaha usaha yang berasal dari mahasiswa itu kan banyak ya. Kemarin ada WMK, wirausaha merdeka, kampus merdeka. Ya. Nggak tahu Anda nggak kemarin kan nggak hanya kampus. Itu dimanfaatkan, gitu. Manfaatkan. Yang penting niat kerasnya dulu. Nah, yang ketiga yang sebenarnya nggak boleh diambil adalah menganggur. Kalau menganggur udah rusak, rusak percayaan orang tua kalau sudah dianggap mahal-mahal, nganggur, gitu kan. Masyarakat juga menganggap anda remeh kalau anda pengangguran. Jangan dulu. Ambillah pilihan satu atau pilihan. Kalau mau ambil pilihan satu, pilihan dua nggak punya modal, bekerjalah dulu cari modal. Ya simpel. Kalau anda kalau mau menuju kebebasan finansial, financial freedom, ya simpel aja. Yaitu bagaimana anda memanage keuangan anda. Pahamkan nasihat saya ketika anda nanti kali pertama menerima gaji, gunakan konsep formula maksimal konsumsi 70%, 60% sampai 70%. Itu konsumsi dan macam-macam ya konsumsi. Baju, makan, pakaian, transport ke kantor, dan sebagainya. 20% Anda harus tertib alokasikan untuk investasi. Di saham silakan. Karakter apa ya? Resiko yang bisa ditanggung. Dan dalam investasi rumusnya adalah low risk, risk, high risk, high return. Kan gitu. Kalau Anda misalkan, saya sih, ya, ya, halo? Ya, jadi financial literasi itu menjadi penting. Literasi itu penting. Nah, jadi tadi 70% konsumsi maksimal, kalau bisa dikurangi, ya. Karena sekarang kan Anda pasti pernah dengar lah, ayo kita mulai hidup frugal living, ya. Living, ya berhemat gitu ya. Tapi bukan berhemat jor-joran gitu, akhirnya membesarkan diri, yang enggak juga. Artinya tadi, kalau misalkan penghasilan Anda 10 juta, lah, patok semaksimal mungkin konsumsi itu hanya 70%. 20%-nya investasi, 10%-nya untuk tabungan. Ya, tabungan itu kan untuk berjaga-jaga kalau ada sakit atau ada keperluan lain. Nah, yang investasi itu yang biasanya untuk bisa meleverage finansial Anda ketika Anda pensiun 30 tahun yang akan datang. Kalau masih memang tetap ingin sebagai pegawai. Ya. Investasi itu macam-macam. Yang penting kalau rumus investasi sederhana adalah bagaimana kita mengambil investasi di instrumen yang memberikan return melebihi inflasi. Kalau inflasi kita rata-rata 2,5 tahun, ya carilah instrumen investasi yang lebih dari 2,5 tahun,
hasilnya yang lebih dari 2,5% gitu. Nah, kalau ada nabung saja, taruh uang sebanyak apapun di tabungan ya, uang kita nggak berkembang, malah habis tergerus oleh inflasi. Buying powernya itu malah sebenarnya berkurang kalau kita tabung. Karena apa? Banyak punya satu. Inflasi misalkan sudah 2,5%. Ya, nah yang didapat 1,5% dari tabungan itu habis tergerus oleh inflasi yang 2,5%. Uang kita malah justru berkurang 1% nilainya. Disinilah harus kita tingkat dan menjadi rata-rata inflasi. Atau kan sederhana itu. Mas misalkan, Mas tahun lalu bisa memberikan itu 15% kalau gitu, 15% per tahun. Bandingkan deposito yang hanya 4% per tahun. Obligasi pemerintah bisa sampai 6%. Nah ini nanti kita akan bahas pada bahasan yang keuangan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti bulan awal dengan saya. Jangan lupa absensi. Nanti latihan minta ke pagi pada absensi. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Prof. Presentasi apaan minggu depan?